Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini aku tuh nge-share kegiatan aku seperti biasa, kegiatan ibu rumah tangga ya. Mudah-mudahan buat kalian yang lagi mager lihat video aku bisa sedikit termotivasi untuk bergerak ya badannya biar nggak mager-mageran lagi. Oke deh, aku mau nyapa dulu kalian semua. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting selalu diberikan kesehatan ya teman-teman, dilancarkan usahanya, dilancarkan juga rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini aku seperti biasa kalau ada sisa nasi pagi hari pasti bikin nasi goreng gitu ya. Udah nggak asing lagi ya, tapi kali ini nasi goreng seperti biasa aja, cuman orak-arik telur pakai 2 bawang, udah gitu tinggal masukin deh nasinya. Bumbunya juga masih yang biasa aja, kaldu ayam, garam juga saus tiram, udah gitu doang. Nah karena ini pak suami nggak makan, jadi aku kasihin kecap. Nah biasanya kalau pak suami makan nasi goreng dia kurang suka kalau kebanyakan kecap gitu ya. Karena ini dia nggak makan, jadi aku kasihin kecap aja buat anak aku ya teman-teman. Oke, ini nasi gorengnya udah selesai. Habis ini aku mau aktivitas yang lain, tapi mau nyuapin dulu anak aku gitu ya teman-teman. Nah kalau kalian pagi-pagi biasanya masak dulu apa beberes dulu nih? Kalau aku tergantung situasi ya teman-teman, kadang beberes dulu, kadang masak dulu, tapi lebih seringnya beberes dulu baru masak. Karena kita itu di rumah emang jarang sarapan. Nggak suamiku, nggak aku, nggak anakku itu jarang sarapan berat kayak gini. Biasanya pagi-pagi bangun tidur itu langsung kopi untuk aku, untuk pak suami itu langsung teh. Dan untuk anak aku biasanya langsung bolu pisang atau cemilan-cemilan kayak gitu. Jadi emang jarang makan berat ya teman-teman. Oke, setelah masak nasi, karena nasinya tadi aku habisin karena memang sedikit lagi kan sisa nasinya. Jadi aku langsung masak nasi yang baru. Ini jangan salpok ya sama kolong dapur aku yang hitam-hitam, itu keraknya emang susah hilang. Jadi kolong dapur aku kayak gitu, belum dilapisi lagi. Nanti kalau ada rezeki mudah-mudahan bisa dilapisi sama wall sticker ya, biar lebih bersih kelihatannya, biar lebih rapih juga, terang juga gitu ya. Pengennya dikasih wall sticker warna putih gitu. Nah, oke, ini aku cuci beras dan di sini aku pakai wadah baru nih yang kiriman dari subscriber juga temen aku. Alhamdulillah ya, kepake juga. Kalau baskom-baskoman kayak gini tuh pasti kepake banget sama emak-emak kayak kita ya. Butuh banget beberapa baskom untuk nyuci-nyuci sayuran, nyuci beras, dan nyuci lain-lain gitu. Apalagi produk yang dikirim ini tuh bagus banget, tebel gitu ya. Alhamdulillahirobbilalamin ya, rezeki nggak kemana. Aku tuh udah ngeranjangin beberapa produk, ternyata Allah check outin lewat orang lain gitu ya. Jadi nggak check out sendiri. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas rezekimu melalui perantara-perantara orang-orang di sekitar aku yang baik-baik banget. Oke teman-teman, ini aku udah masak nasinya sambil aku juga masak air untuk isi termos. Kalau pagi-pagi aku suka masak air untuk isi termos ya, karena biasa ya emak-emak suka ngopi eh, nggak boleh kosong termosnya, harus selalu sedia air panas gitu. Karena sehari 3 kali atau 4 kali ngopi itu kalau mendadak bikin itu kayaknya repot banget ya, jadi harus sedia air panas. Lanjut, di sini aku mau beresin kamar aku dan kalian jangan salfok sama lemari aku yang nggak ada pintunya. Ini dimainin sama anak aku ya, digelantungin, buka tutup, gelantungin lagi, akhirnya copot temen-temen. Jadi nggak ada pintunya, maaf ya kalau kelihatan berantakan. Nah di sini aku mau ganti spray, spraynya seperti biasa. Kalian udah nggak asing lagi karena memang aku cuma punya 3 spray. Jadi kalau kalian lihat spraynya itu lagi harap dimaklum ya teman-teman.
Oke lanjut, ini aku lagi sapu-sapu bagian sudut-sudut kasurnya gitu, baru aku senderin deh si kasurnya ke dinding, dan aku sapu lagi bagian karpet dan bawah karpetnya, karena bawah karpet kadang-kadang kok ikut kotor juga ya kalau kelamaan, tapi ini sih nggak terlalu kotor untuk bawah karpetnya. Tapi untuk lantainya karena sering dipakai mainan anak aku itu jadi kotor banget. Belum lagi pinggir-pinggir lemari itu kadang-kadang suka ada sarang semut, jadi pasti tanah-tanahnya itu pasti keluar gitu ya teman-teman. Jadi pasti lebih kotor yang di samping lemari itu. Oke teman-teman, jadi untuk kamar dan ruang makan ini cuma disekat pakai GRC gitu ya, kalau nggak salah namanya GRC, dan kayu-kayu kayak gitu, jadi bukan dinding tembok atau dinding apa ya namanya, dinding bata gitulah kalau kita yang bilangnya mah ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa pindah kamar, karena kan seperti yang kalian tahu ini tuh samping kamar kan ada pintu tembusan ke rumah depan, rumah orang tua kan. Jadi kalau adik-adik aku mau lewat itu pasti lewatnya langsung ke kamar dulu, jadi kayak gimana gitu ya. Pengen cepet-cepet benerin di bagian ruangan samping yang sumur itu, tapi berusaha ngumpulin dulu dananya ya, karena nggak cukup 2 atau 3 juta aja itu udah nggak cukup buat benerin gentengnya, benerin lantainya, lain sebagainya gitu, banyak banget yang harus dibenerin. Tapi mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ya udah bisa dibenerin, jadi aku bisa pindah kamar deh, karena kan ini jadi tempat lewat umum akhirnya. Jadi orang-orang lewat ke kamar dulu sebelum ke dapur, ke ruang makan atau apa gitu ya. Jadi lewat-lewat ke sini. Kayaknya gimana gitu ya kalau kamar pribadi ditempatin atau dilewatin banyak orang. Walaupun yang lewatin keluarga sendiri, tapi tetap ya namanya kamar privasi. Oke teman-teman, ini aku udah selesai ganti spraynya, dan seperti yang kalian lihat ya, jadi rak itu aku gunakan untuk penyimpanan spray selimut dan selimut-selimut anak aku. Dan di sini aku coba benerin sendiri pakai obeng gitu ya si pintu-pintunya. Jadi aku longgar-longgarin dulu bautnya, baru aku masukin besinya gitu, tapi nggak tahu itu namanya apa ya teman-teman. Oke, di sini aku pasangin pertama, ternyata masih copot juga. Ini aku coba yang kedua kalinya, alhamdulillah bisa terpasang ya teman-teman. Jadi aku nggak perlu nunggu Pak suami buat benerin pintu lemari aja ya teman-teman, kita pasang sendiri aja lah daripada nggak dipasang-pasang, takut dimainin anak aku akhirnya nanti nimpa dia. Jadi aku benerin cepet-cepet deh, karena kan nggak terlalu berat ya, cuman masangin kayak gitu doang. Nah ini lanjut ke dapur, aku susun-susun dulu baskom-baskom yang udah kering, tadi udah dicuci kering, terus aku satuin di bawah kolong wastafel, aku simpen panci-panci, wadah-wadah aku di situ ya teman-teman. Kalau di atas itu kayaknya terlalu penuh, terlalu rame gitu ya. Jadi panci yang kering nih kayak gini aku simpen di kolong juga. Nah, baru deh aku cuci piring biar lebih lega gitu tempatnya, wastafelnya, terus rak piringnya juga jadi lebih lega kalau kita simpen-simpen yang udah kering. Oke lanjut, ini aku mau lap-lap meja kompor, karena meja kompor ini basah ya teman-teman. Tuh, aku pakai kanebo biar airnya cepat meresap terus cepat kering gitu ya bagian mejanya. Karena musim hujan kayak gini pasti di kontrakan aku tuh banyak yang bocor, banyak yang rembes ya teman-teman. Termasuk di area kompor aku ini, meja kompor gitu maksudnya. Nah ini rak-raknya juga rak ambalannya aku lapin, terus meja kompornya aku lapin gitu. Dan si dindingnya juga karena sering rembes itu jadi kayak kotor, banyak tanah-tanah kayak gitu ya, tanah halus gitu ya yang dari atap itu turun ke bawah, akhirnya harus sering-sering lap kalau musim hujan. Jadi ya gimana ya, banyak kerjaan sih kalau rumah pada bocor, ya Allah kurang nyaman gitu ya. Mudah-mudahan ada rezekinya untuk memperbaiki semua ini, amin ya robbal alamin. Lanjut, di sini aku cuci piring dan di sini aku percepat aja karena udah nggak asing lagi lah ya kalau cuci piring buat emak-emak ya kayak gitu-gitu aja.
Nah, karena rak piringnya udah kosong, jadi lebih enak untuk nyimpen-nyimpen piring yang basah ya teman-teman. Dan di sini aku susun-susun aja si piringnya dan mangkok di atas. Untuk gelas-gelas aku susun di bawah. Lanjut, ini aku cuci teflon. Maafkan kalau pantat teflonnya jadi ke bawah hitam gitu ya. Apinya terlalu besar aku tuh. Padahal kalau teflon itu katanya nggak boleh api besar ya. Tapi namanya emak-emak cepet-cepet pengen masak, ya udah deh digedein tuh si apinya. Dan setelah beres cuci piring dan lain-lain, balik lagi ke kamar. Kalian bisa lihat ya, mainan udah berserakan lagi padahal baru ganti spray. Itulah kerjaan emak-emak, nggak selesai-selesai gitu ya. Kerjaan satu beres, kerjaan lain ada lagi. Nah, kalian bisa lihat ya, ini mainan-mainan anak aku yang udah patah-patah pun masih dia mainin gitu. Jadi sayang mau dibuang. Yang penting anak anteng aja gitu ya, nggak ganggu kerjaan emaknya. Nah, ini aku masukin lagi ke kardus karena belum ada keranjang untuk mainan anak aku, jadi aku masukin ke kardus bekas aja. Nah, ini pisaunya kotor, itu bekas belah roti. Tadi ada coklatnya kayak gitu, jadi nempel deh ke pisaunya. Ini ada sisa ayam, aku goreng semua ya teman-teman. Ini ada beberapa potong, kayak banyak sih untuk 3 orang, tapi sebenarnya ini tuh kayak tulang-tulang gitu, kebanyakannya tulang bagian punggung. Jadi si daging-dagingnya itu sedikit, makanya daripada aku sebagian-sebagian gorengnya, ya udah goreng aja semuanya. Nah, aku kelupaan tahunya. Biasanya sebelum goreng ayam itu tahu dulu. Jadi si minyaknya itu masih bersih ya teman-teman. Tapi karena aku kelupaan, ya udah nggak apa-apa deh. Si tahunya aku goreng belakangan aja. Nah, ini tahunya yang udah aku ungkep, ini aku simpen di kulkas dan sekarang mau aku goreng, tapi gorengnya cuma 3 aja. Aku sisain 3 untuk makan selanjutnya gitu. Oke teman-teman, buat yang punya saran dapur aku ini kurang apa gitu ya. Biar lebih enak dipandang, boleh ya tulis di kolom komentar, atau kalian bisa DM Instagram aku untuk saran-saran, kritikan, atau kalian mau tanya-tanya juga boleh. Kalau sempet aku bales, kalau balesnya agak lama harap dimaklumin aja ya teman-teman, tapi insya Allah aku berusaha untuk bales. Oke teman-teman, sambil nunggu tahunya mateng, ini aku mau kupas mangga. Musim mangga nih, jadi setiap aku nonton video itu pada bikin jus mangga, nyemilin mangga gitu ya, pada beli mangga-mangga. Jadi akhirnya aku pun ikut-ikutan gitu ya, pengen nyobain ngemil mangga juga. Akhirnya beli 1 kilo, di daerah aku 1 kilo ini 11.000. Ini aku beli yang aromanis tapi yang nggak terlalu mateng banget gitu, jadi masih kuningnya masih kuning, nggak nyampe yang oranye banget gitu ya, nggak, masih kuning-kuning gimana gitu ya. Karena memang ini mangganya udah manis tapi yang nggak terlalu lembek apa gimana gitu kalau terlalu mateng ya. Jadi lebih baik yang kayak gini. Nah, dari kecil aku tuh seneng banget sama yang namanya mangga, tapi kalau di tempat aku ada namanya mangga cengkir, itu favorit aku banget. Nggak tahu kenapa rasanya itu beda banget, jadi aku paling suka mangga cengkir. Karena dari kecil itu kalau almarhum nenek aku dulu kan minta dianterin terus belanja subuh-subuh, itu selalu aku dikasih hadiahnya itu mangga gitu, dikasih beli mangga 1 kilo gitu ya. Dan isinya itu cuma 3 biji. Nah, sampai sekarang itu aku favorit banget sama yang namanya mangga. Tapi nggak terlalu sering juga belinya ya, disesuaiin lagi sama budgetnya. Walaupun kita suka makan mangga, tapi nggak mungkin dong ya setiap hari harus beli mangga, bisa kering itu dompet. Oke, udah selesai ini ayam sama tahunya udah aku salin ke mangkuk. Ini aku mau belah-belah dulu si mangganya. Ini udah aku cuci ya teman-teman, jangan sampai ada yang bilang nggak dicuci, udah dipotong-potong udah dimakan katanya.
Udah aku cuci, tapi namanya kita konten kreator itu kadang-kadang nggak terlalu sering meng-shoot setiap kegiatan gitu ya. Pokoknya yang inti-intinya aja deh, biar apa, biar nggak terlalu lama gitu ya, videonya, durasinya biar nggak terlalu lama. Nanti kalian tidur deh nontonin video kita kalau terlalu lama. Oke, ini dia ayamnya, terus aku satuin lagi aja deh tahunya. Maaf ya kalau, penampilan makanan aku itu nggak di plating-plating yang macam-macam, pokoknya asal ada tempatnya aja deh. Oke, ini dia hasilnya, segitu aja deh, makanan aku kali ini tinggal pakai, sambal udah nikmat banget. Oke, ini aku langsung beres-beres si mejanya, yang kotor-kotornya mau aku cuci lagi, ini sampahnya mau aku buang, mejanya aku lap-lap lagi, dan kompornya juga aku lap-lap lagi. Dan sambil lap-lap aku mau pamitan nih, sampai di sini dulu video aku. Semoga kalian nggak bosan, nggak kapok. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.